orang yang ini ya pertama mengebuka keranda ini. Nah gini, misalnya kalian nih yang ngebuka, nah kayak gitu. Nah setelah diintip, di sini ini ada hewan yang seperti tikus, tapi mukanya agak rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya berada di tanah pekuburan nih teman-teman. Aku mau cerita yang kisah nyata yang dialami oleh beberapa orang yang kemarin satu hari kemarin itu mengambil bandosa. Dalam bahasa Jawa itu bandosa guys, kalau dalam bahasa Indonesianya keranda ya, mengambil keranda. Ini ada cerita yang cukup mengerikan menurut saya ya, menakutkan bukan. Oke, jadi gini, kemarin ada orang meninggal dunia lagi guys. Itu terjadi pada waktu sendekala. Nah ada beberapa orang yang berinisiatif untuk mengambil keranda. Ya biasalah teman-teman, kalau di sini ada orang meninggal dunia, itu inisiatif untuk mengambil keranda dari warga sekitar itu langsung. Jadi begitu ada kematian, terus banyak orang yang datang gitu membantu. Nanti kalau sudah ada beberapa orang, ada yang berinisiatif untuk mengambil keranda. Nah itu sendekala. Sekitar 6:30 ada 4 orang yang mengambil keranda. Kebetulan lampu di sini mati, ya di rumah keranda ini lampunya mati. Nah dari cerita mereka teman-teman, begitu mereka sampai ke sini, nah kira-kira sampai di sini, katanya sekitar 3 meter lah di depan rumah keranda. Berarti di sini nih 3 meter lah ya di sini. Nah itu kuburannya ini guys, yang dikubur di sini. Nah itu kuburan baru. Nah itu. Nah setelah sampai di sini katanya itu kerandanya bergerak, gludak gitu guys, suaranya jadi gludak, bergerak kayak gini. Nah ini aduh aku merinding guys. Asem, cuma cerita doang aku merinding ini. Kita cek sekitar dulu. Bu, ada yang lagi memantau saya. Kita cek. Aman ya guys ininya, sinyalnya. Aman ya. Aman. Oke. Nah setelah keranda itu bergoyang ya, ini 3 orang yang di belakang orang yang pertama di depan itu memegangi semuanya, memegangi ke orang yang paling depan gitu, mengajak untuk lari. Maksudnya gagal untuk mengambil keranda ini, tapi orang yang di depan rupanya dia berani. Dia berpikir logis, dia berpikir positif aja. Nah itu mungkin tikus yang ada di dalam keranda. Jadi ketika kita kesini ada senter, tikusnya lari. Nah dia berusaha untuk menenangkan temannya, dan dalam hati dia pun sebenarnya dia takut guys. Takut bukan main, tapi dia bisa menguasai ketakutannya dan bisa untuk menenangkan teman-temannya. Akhirnya teman-temannya tenang, terus mulai maju lagi, dan dia sendiri tuh takut guys sebenarnya. Was-was bukan main, kok ada keranda yang tiba-tiba berbunyi dan bergetar gitu.
Apalagi di sini ada peti mati nih. Nah, peti mati yang sudah rapuh kayak gini. Wah, sendekala, terus lampunya mati gitu. Wih, gimana teman-teman? Kalau teman-teman yang kesini gimana? Iya. Ini kerandanya dari dekat sudah ya. Nah, setelah didekati kayak gini, ya pelan-pelan mereka dekati gitu. Orang yang pertama itu mengajak keranda ini dibuka. Dan perlu diketahui, keranda ini hampir dalam waktu berdekatan itu berarti 3 ya, ada 3 jenazah yang urutan kematiannya itu berdekatan. Nah, pasti bau kamper sama bau wangi parfum ini masih menyengat di dalam keranda ini. Lalu orang yang pertama itu berusaha untuk menenangkan yang lain, meminta untuk dibuka. Tadi itu sebenarnya tikus larinya kemana gitu. Mbok nanti ketika digotong, tikus itu terjebak di dalam. Nah, lari-lari di dalam nanti bisa dilempar tuh kerandanya. Dikiranya keranda ini berbunyi dan bergoyang gitu. Nah, itu ajak orang yang pertama yang bisa menguasai rasa ketakutannya. Lalu dibuka, guys. Yes. Deng. Bisa kalian intip dulu ya. Nah, aku merinding guys. Soalnya aku diceritani sama orang yang bisa menguasai rasa ketakutan itu, berusaha untuk menguasai rasa ketakutan, dan dia tidak cerita ke siapapun gitu. Ya, ketiga temannya sampai sekarang dia tidak ceritakan, tapi ceritanya ke saya. Ketika mulai dibuka gitu guys. Nah, jarinya mulai masuk ke sini nih. Nah, kayak gini. Ya. Dibuka ini. Nah, mulai dibuka gitu guys. Ya. Bau kamper, kapur barus sama itu mulai menyengat gitu ketika diintip. Jadi aku merinding banget guys. Mungkin ketiga temannya nggak melihat, jadi hanya dia yang melihat gitu guys. Ketika dibuka kayak gini, deh, ketika ini dibuka kayak gini guys. Nah, misalnya ini mata orang yang ini ya pertama mengebuka keranda ini. Nah, gini. Misalnya kalian nih yang ngebuka. Nah, kayak gitu. Nah, setelah diintip, di sini ini ada hewan yang seperti tikus, tapi mukanya agak rata. Hewan seperti tikus, bulunya seperti tupai, tapi mukanya rata dan matanya bercahaya. Nah, mungkin karena kena sinar senter kali ya. Nah, begitu dibuka agak lebar kayak gini teman-teman. Nah, buka agak lebar kayak gini, hewan itu keluar, ses ke sini. Dan anehnya, keluarnya itu tidak lari ke tanah itu tidak, tapi terbang, yes, ke sebelah sana, lalu menghilang. Dan ketika dia lihat teman-temannya itu nggak ada respon, maksudnya mungkin mereka nggak melihat. Cuma mereka bilang nggak ada apa-apa gitu. Ya udah kita gotong aja. Padahal dia melihat hewan yang aneh gitu guys, seperti tikus berbulu seperti tupai tapi mukanya rata. Wih, gimana coba kalau kalian? Pasti sudah lari ke birit-birit ya guys. Ya, tapi karena untuk kemanusiaan ya, orang satu ini berusaha untuk tenang dan tidak menceritakan hal ini ke yang lainnya. Nah, akhirnya keranda ini dikeluarkan ke sini, lalu digotong, ya diantar ke rumah duka. Gitu guys ceritanya. Sampai merinding aku teman-teman. Dan jasadnya dikubur di sana dekat rumah keranda. Nah, itu cerita horor yang bikin saya ikut merasakan juga guys. Ya, merasakan suasana pada waktu itu. Hah? Iya kae. Iya, Rika tahu burung kan ya?
Iya, temenan gue Ri kata weruh mesti. Iya, lagi ndelik nanyong ya. Iya, ya kan guys. Nah, ibu-ibu ini melihat ada yang sedang memantau saya atau melihat saya, ya. Tuh, itu ibu-ibu sendiri yang ngomong. Nah, itu. Nah, ada yang sedang memperhatikan kita di sini. Ada yang sedang memperhatikan saya, katanya di sana. Oke, kita zoom ya, teman-teman. Apa itu ya? Saya